Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Salihah, dari mana ini Ummu Salihah? Anak dari Jakarta Ustazah. Masya Allah, bagaimana kabarnya ya Ummu Salihah dari Jakarta? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Monggo silakan. Ini Ustazah, kalau tadi ada curhatan seorang menantu, sekarang curhatan seorang mertua Ustazah. Masya Allah, pas ya. Ya, boleh curhat Ibu mertua, silakan. Jadi gini, saya kan punya menantu dan menantu itu. Jadi anak saya laki-laki, anak saya baru menikah mungkin 1 tahunan, 1 tahun 2 tahun lah Ustazah kurang lebih. Menantu saya ini pilihan saya sendiri, karena menantu ini saya bertemu dia di pengajian lah, ngaji ilmu. Tapi suatu ketika ternyata saya dapatkan menantu saya ini keluarganya memang belum sepaham sama kita. Cuman saya mengambil dia sebagai menantu karena dia udah ngaji dan dia memang udah sepaham sama kita ya Ustazah ya. Dan dia memang curhat ke saya, dia tidak cocok sama keluarga. Jadi dia takut karena saat itu dia mau dinikahkan dengan yang berbeda pemahaman agama. Salah satunya alhamdulillah terus dijodohkan nikah sama anak saya. Nah, menantu ini anak tunggal. Nah, karena sudah menikah dengan anak saya, mau nggak mau ikut sama anak saya, dan jauh dari orang tuanya. Ibarat Indonesia ujung ke ujung nih Ustazah. Tapi saya mungkin nggak perlu ngomongin. Saya dan ibunya ya tidak sama-sama pisah, jadi anak saya juga di tempat lain yang jauh. Otomatis jauh sama saya dan jauh sama ibunya. Jadi mereka ini benar-benar mandiri. Dua-duanya sama-sama awam masalah rumah tangga apa segala macam. Tapi secara ilmu agama insya Allah dua-duanya paham karena udah pada ngaji Ustazah ya. Dan menantu saya ini manja sekali karena dia anak tunggal, manja, nggak bisa kerja gitu. Maksudnya nggak bisa bersih-bersih atau apa. Di sisi lain saya tuh sayang sama dia Ustazah kan. Karena saya juga nggak punya anak perempuan gitu kan, sama anak saya anak tunggal dan dia pun juga anak tunggal gitu, sama-sama saya. Tapi kami tetap melepaskan mereka karena memang mereka kerjanya jauh gitu Ustazah. Suatu ketika saya kesana saya lihat menantu saya tuh nggak bisa ngurus rumah Ustazah, nggak bisa ngurus rumah. Sementara di sana untuk cari pembantu susah. Dan untuk cari pembantu itu susah lah intinya Ustazah. Dan dia nggak nyaman kalau ada pembantu. Jadi gimana ya Ustazah ya? Saya mau nasehatin dia itu gimana gitu. Cara terbaik nasehatin menantu supaya dia jangan tersinggung. Karena dia itu udah seperti anak saya gitu saya anggap. Jadi namanya ibu, anaknya kadang kan nggak mau. Nggak mau. Di sisi lain ya kadang gini, kita butuh keras sama anak. Cuma nyaman khawatirnya anak dia nanti ngadu ke ibunya. Terus ibunya juga kan sebetulnya nggak terlalu suka sama kami. Karena begitu menikah, seolah-olah orang tuanya itu udah lepas tanggung jawab dan nggak mau tahu urusan anak. Karena ya memang udah berbeda pemahaman. Ibaratnya ini Ustazah Awes, kamu udah ikut calon suamimu yang Wahabi, so kata mereka. Jadi udah sana ikut sana kamu katanya gitu. Kamu nggak mau nurut sama bapak, dulu dijodohkan sama ini. Jadi suka nggak suka kamu sana, gitu loh. Di sisi lain saya nasihatin dia takut dia tersinggung atau nangis ya. Anaknya tuh memang lembut sekali ya Ustazah. Nah gimana ya Ustazah caranya? Itu aja sih Ustazah, ya Allah. Baik. Ustazah, jazakillah khair. Ya wa iyaki fa jazakillahu khaira Ummu Salihah yang telah curhat. Kalau tadi katanya curhat dari sisi menantu, sekarang dari ibu mertua. Wah Masya Allah. Ini MT Khadijah ini Masya Allah pahalanya banyak ini. Dapat curhat-curhatan ya Masya Allah. Ummu Salihah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Sebenarnya yang harusnya menjawab bukan saya ini, karena saya posisinya belum menjadi ibu mertua. Saya posisinya baru menjadi menantu. Yang seharusnya menjawab pertanyaan ini itu ibu mertua saya. Ya seharusnya ya. Masya Allah. Baik begini ya ini. Mungkin gini Ustazah, dari sisi Ustazah seandainya jadi menantu saya gitu. Iya baik begitu ya. Baik. Atau pengalaman saya begitu ya dengan ibu mertua misalnya begitukah? Baik. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakar rahman. Saya memiliki ibu mertua yang sangat sayang dengan saya, itu sudah menganggap seperti anak kandungnya sendiri. Ya anak kandungnya beliau, Masya Allah. Bahkan beliau kalau mengenalkan ke teman-temannya, ibu mertua saya punya anak 3 gitu ya. Sudah menikah semuanya. Terus
beliau tuh kalau mengenalkan ke teman-temannya, saya tuh anaknya 6 gitu ya. Maksudnya plus menantu. Jadi kata-katanya tuh bukan lagi engkau menantuku wahai menantu gitu ya, bukan, tapi engkau adalah putriku gitu ya. Sama seperti anak kandung beliau. Jadi kita itu sudah dianggap seperti anak-anaknya beliau ya, Masya Allah. Jadi ini pelajaran bagi ibu mertua dimanapun berada ya, pada Ummu Sholihah, anggaplah menantu itu walaupun itu menantu tapi keadaannya itu seperti anak kita. Coba kalau kita punya anak putri kita misalnya melakukan sebuah kesalahan, maka kan pastinya kita sebagai ibu kandung, kita memberikan nasihat-nasihat terbaik, karena kita tidak mau putri kita terus menjalankan kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan. Jadi kita rubah dulu nih sikap kita kepada menantu kita. Jangan anggap menantu kita sebagai menantu, tapi anggaplah seperti anak, karena kan mereka juga istrinya anak-anak kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ibu melihat, Ummu Sholihah melihat dia misalnya belum bisa membereskan rumah, atau mungkin belum bisa memasak, belum bisa melayani suaminya dengan baik, terus Ummu Sholihah berada di sana, apa yang mesti saya lakukan? Ya enggak apa-apa, diajari sedikit demi sedikit. Nah, bahasanya pakai yang lembut, karena tadi Ummu Sholihah mengatakan anaknya kan menantunya lembut ya. Ya dikatakan, "Nak, ibu mengajari ini tuh bukan berarti tidak sayang, tapi ini karena sayangnya ibu kepada," misalnya anaknya namanya Sholihah, kepada Sholihah. Ini saking sayang ibu kepada Sholihah, ibu mau Sholihah menjadi wanita istri yang lebih baik gitu. Dinasihati enggak apa-apa. Nasihat itu teman-teman, kalau dari hati itu akan sampainya ke hati. Dan sebelum kita menasehati orang lain, siapapun orang lain yang akan kita nasihati, minta dulu sama Allah, berdoa dulu sama Allah, karena Allah yang memegang hati orang-orang yang akan kita berikan nasihat. Termasuk tadi kepada menantu ibu, menantu Ummu Sholihah, minta dulu kepada Allah, ya Allah berikanlah putri saya, ya tadi kan sudah seperti putrinya, ya Allah berikanlah putri saya kejernihan hati, agar nasihat yang saya berikan tuh bisa masuk. Dan katakan yang sebenarnya, bahwasanya tugasmu wahai Sholihah, tadi misalnya anaknya namanya Sholihah, wahai Sholihah, tugasmu sebagai istri itu kewajibanmu misalnya melayani suami, beres-beres rumah, masak misal. Ya itu kita katakan sejujur-jujurnya ya, kita katakan. Dan tujuan kita mengatakan itu bukan untuk mengulik-ulik kesalahannya, bukan, tapi memang untuk mengajarinya, untuk menjadikan kehidupan dia lebih baik. Ya bisa jadi dia itu belum dapat dari orang tuanya bagaimana cara membereskan rumah, bagaimana cara memasak. Jadi jangan sungkan-sungkan Ummu Sholihah untuk masak bareng. Karena kan kalau kita misalnya punya putri nih, Ummu Sholihah kan tadi anaknya putra semua ya. Satu ya, anaknya tunggal putra. Kita sebagai ibu punya anak putri kan biasanya kalau anak putrinya sudah mulai besar, kalau saya ya, saya bawa ke dapur, belajar masak. Biar kamu nanti kalau jadi istri bisa masak. Nah, mungkin dulu orang tuanya Sholihah ini belum pernah mengajari masak, belum pernah mengajari bagaimana misalnya melayani atau memberesi rumah ya. Maka tugas Ummu Sholihah mengajari, enggak apa-apa. Bareng-bareng, yuk masak di dapur bareng-bareng. Yuk cara membereskan begini, kasih teladan yang baik. Insya Allah jika nasihat itu dari hati Ummu Sholihah, insya Allah akan diterima juga oleh putri Ummu Sholihah dengan hati yang sangat lapang. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ummu Sholihah menantu idaman, menantu Sholihah, anak-anak yang sholih dan sholihah, dan semoga kelak Ummu Sholihah beserta keluarga besar Allah masukkan ke dalam syurga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin.